Halo guys, apa kabar semuanya? Gue balik lagi di video kali ini. Gue mau bahas sedikit untuk pertandingan Liga hari Sabtu dan Minggu ini ya. So kita mulai dari Premier League dari PL terlebih dahulu. Ada Luton Town yang akan menghadapi Tottenham. Ya, seharusnya Tottenham bisa mengarahkan Luton Town. Luton Town ini dihajar kanan kiri tak di musim ini di PL baru promosi dari League On. Jadi lumbung gol di PL. Dan di match selanjutnya ada Burnley yang akan menghadapi Chelsea. Ya, Burnley hampir sama. Senasib dengan Luton Town ya, dihajar kanan kiri, menang cuma beberapa kali dan praktis masih berada di zona degradasi. Tapi gue melihat dari permainannya Burnley ini selalu mencoba bermain sepak bola modern di bawah asuhannya si company ya. Di sisi lain Chelsea di pertandingan terakhir memetik hasil positif, menang 2-0. Ya akhirnya seperti yang kita tahu, Mudryk akhirnya bisa mencetak gol untuk Chelsea semenjak dia bergabungnya itu musim dingin musim lalu bulan Januari. Ya seharusnya Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini. Di atas kertas Chelsea masih unggul dari segala lini. Dan selanjutnya ada gue bahas match-match yang penting-penting, yang seru-seru saja. Ada Manchester United yang akan menghadapi Brentford. Ya, seperti yang kita ketahui, Manchester United ini terseok-seok di beberapa pertandingan terakhir. Seperti di UCL kalah 2-3 melawan Galatasaray, kalahnya di Old Trafford. Kartu merah Casemiro dan ya, kita bisa lihat gol-golnya. Praktis semua gol-gol yang dicetak oleh Galatasaray itu berawal dari blundernya lini belakang Manchester United, ya Onana, back tengah, back-backnya Man United ya lawak semua kalau bisa gue bilang ya. Bermain hancur semuanya. Onana beberapa kali salah passing sampai Casemiro harus nekel di kotak penalti dan dapat kartu merah. Syukur penaltinya nggak masuk. Ya, MU ini krisis. Kalau bisa gue bilang MU ini lagi krisis dari segala hal, dari segala pemain, karena seperti yang kita tahu banyak pemainnya absen. Di lini belakang juga parah, banyak sekali pemain yang cedera. Belum lagi banyak kasus juga ya, kasusnya Jadon Sancho, kasusnya si Anthony juga. Ya gue berharapnya si MU bisa bangkit di pertandingan kali ini, bisa memenangkan pertandingan. Kalau saja sampai kalah, ini sangat riskan ya untuk ruang gantinya MU, untuk sisi dari kepercayaan diri skuad akan kemungkinan besar akan terus merosot kalau sampai kalah di pertandingan kali ini. Dan ya masih terlalu banyak pemain yang absen. Sergio Reguilon juga absen. Lisandro Martinez masih absen. Wan-Bissaka absen. Luke Shaw juga absen. Tyler Malacia juga absen. Ini sih parah gue bilang ya. Kemungkinan besar MU ini akan bermain line up-nya akan hampir sama dengan line up yang saat mereka menghadapi Galatasaray di Liga Champions. Kemungkinan besar karena hampir semua back kirinya MU itu absen. Ya sudah pasti mungkin Amrabat akan kembali bermain sebagai back kiri di pertandingan kali ini. Dan kita lanjut, ada ya udah habis ya. Kita cek di hari Minggu ada match yang seru. Ada Brighton yang menghadapi Liverpool ya. Ini juga akan menjadi match yang seru. Dua tim yang tampil menyerang. Seperti yang kita tahu, si Brighton ini salah satu tim yang ugal-ugalan di EPL ya.
Gue sangat senang, sangat enjoy menonton pertandingan Brighton dari segi permainan, atraktif football, sama ya sepak bola modern, membangun serangan dari belakang. Tapi Brighton ini di beberapa pertandingan terakhir ini seperti tidak terlalu konsisten, kalah beberapa kali, khususnya di mana namanya di kompetisi Eropa. 2 kali main, sekali imbang, sekali kalah. Ya ini faktornya sudah sangat jelas, faktornya ini ya kedalaman squad, karena apa namanya, skuad utama dan skuad lapis keduanya Brighton ini tidak seimbang seperti itu, sehingga De Zerbi cukup sulit untuk melakukan rotasi untuk menghadapi jadwal yang padat. Sementara dari Liverpool, ya Liverpool di beberapa pertandingan terakhir tampil cukup konsisten, walaupun minggu lalu sempat kalah dari Tottenham, kalah 2-1. Ya, Liverpool mendapat 2 kartu merah. Kalau ya bisa gue bilang inilah penyebab utama kekalahan Liverpool melawan Tottenham di minggu lalu. Banyak yang bilang ini karena apa namanya, wasit yang error, tapi ya that happen, so ya kita nggak bisa protes. Gua harap pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang seru ya, sehingga kita bisa terhibur untuk menonton. Kita berharap bisa menonton match-match yang seru, match-match yang berkualitas lah setiap minggunya. Dari apa namanya, dari materi pemain ya gue pasti unggulkan Liverpool, biarpun ini bermain di kandangnya Brighton. Beberapa pemain di Liverpool juga absen di pertandingan kali ini. Ya, Cody Gakpo juga masih absen, Thiago juga masih absen, Curtis Jones kena kartu merah, dan Diego Jota juga kena kartu merah di pertandingan terakhir. Ya, gue harap Klopp bisa menemukan solusi untuk ya memaksimalkan potensi skuad yang ada, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal di liga. Dan selanjutnya ada Arsenal melawan Manchester City. Wah, ini juga match yang seru pada hari Minggu malam ya. Ya, ini akan menjadi pertemuan kedua untuk Arteta menghadapi Pep di musim ini. Di awal musim mereka sempat ketemu di Community Shield dan Arteta berhasil memenangkan Community Shield dengan walaupun hanya dari adu penalti, but he still win. Oke, kita lihat dari head to head-nya. Oke, kita analisis sedikit dari Arsenal terlebih dahulu. Sorry. Oke. Ya, oke. Kemungkinan Arsenal akan menurunkan line up seperti ini. Hampir sama dengan line up yang mereka turunkan di Liga Champions kemarin, cuma ada sedikit perubahan mungkin karena Bukayo Saka cedera di pertandingan terakhir, ditarik di awal-awal babak pertama saat melawan Lens di Liga Champions. Kemungkinan gue harap Arteta ini berani memainkan Reiss Nelson di sayap kanan untuk menggantikan menggantikan si Bukayo Saka. Tidak dengan Fabio Vieira. Ini blunder besarnya Arteta di pertandingan terakhir ya. Gue gedek sekali nontonnya Arteta ini. Arteta ini sering sekali melakukan keputusan-keputusan yang aneh, seperti pergantian pemain, salah pasang pemain.
Kita bisa menilai seorang pelatih itu dari transfer pemain, pergantian pemain, penentuan line up, dan keputusan-keputusan itu. Tapi yang tidak bisa kita kenilai kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat seperti motivasi atau apa, bagaimana dia membangkitkan ruang ganti, itu tidak bisa kita nilai ya. Dan gue menilainya dari sisi ini, Arteta ini udah gagal. Coba kita lihat pelatih-pelatih top seperti Klopp dan Pep ya, seperti yang kita tahu, keputusan-keputusan yang mereka lakukan itu kebanyakan berhasil. Walau ya pernah gagalnya, tapi sedikit lah gagalnya. Tapi Arteta ini Arteta ini masih muda, tapi sudah diberikan waktu cukup lama di Arsenal, tapi menurut pendapat gue progresnya segitu-segitu saja. Apalagi musim ini Arteta ini diberikan budget transfer yang besar ya, ratusan juta pounds untuk melengkapi skuadnya. Ya gua harap Arteta ini bisa memaksimalkan potensi skuadnya, tidak ya masang coba-coba pemain, dan beranilah melakukan rotasi seperti Zinchenko. Zinchenko di beberapa pertandingan terakhir ini tampil cukup buruk. Seperti saat melawan Lens ya, sering salah passing, sering error. Seharusnya Arteta ini berani melakukan mencadangkan Zinchenko sekali-sekali dengan memasang Tomiyasu di sayap di bek kiri, dan juga Odegaard seharusnya dicadangkan sekali-kali. Kita bisa lihat bagaimana seorang Pep di City. Pep itu berani mencadangkan si pemain sekelas Kevin De Bruyne. Itu pun beberapa kali berada di bangku cadangan, karena seperti yang kita tahu kompetisi sepak bola sekarang itu jadwalnya sangat padat, sehingga pemain-pemain itu sangat mudah, bukannya lelah secara fisikal aja, tapi mentality mereka itu juga lelah. Mereka itu perlu refresh seperti itu. Seperti yang bisa kita lihat di musim lalu, Arsenal down di akhir-akhir kompetisi. Padahal dari awal kompetisi hingga hampir selesai, ya bisa dibilang sisa 10 match terakhir itu Arsenal ngedrop. Karena apa? Karena pemain-pemainnya Arsenal ini line up-nya hampir sama setiap minggu. Bermain di kompetisi 3-4 kompetisi dengan squad starting line up itu aja, ya pemainnya ini burn out. Seperti yang gue bilang tadi, bukan hanya dari segi physical tapi juga mentality-nya mereka. Oke, kita lihat dari di Manchester City. Manchester City kemungkinan ya bermain dengan formasi 3 back seperti biasa, pakem yang sudah paten di Manchester di City ya dari musim lalu. Nih Manchester City sangat sulit dikalahkan dengan dengan pakem yang ini. Bertanding permainan yang sangat luar biasa, bisa menguasai pertandingan, bisa ya. Gua melihat tim yang tidak ada kelemahannya sekarang di Eropa itu hampir ada kelemahannya, tapi hampir tidak ada kelemahannya itu ya. Kalau gue bisa bilang City. Kita lihat tadi prediksi line up-nya Manchester City. Oke. Siapa ini? Apa ada pemain absen? Gue lupa. Oke. Ya, Kevin De Bruyne masih absen. Dan Rodri juga kena kartu merah di pertandingan terakhir, kalah lawan Wolves, kalah 1-0 ya. Kadang-kadang City itu lagi bad day ya, kalah sekali 2 kali, dan gue yakin City ini akan bounce back lagi seperti biasa, karena bisa gue bilang mentality-nya
timnya Manchester City ini udah jadi. Pep tinggal menjalankan skuad ini dan tembel-tembel sedikit ya, seperti kita lihat di bursa transfer. Mereka tinggal mengganti pemain yang hengkang dengan pemain yang baru, bukannya merebuild skuad secara total, tapi cuma menembel-nembel sedikit-sedikit. Gua harap Arsenal bisa memberikan perlawanan melawan Manchester City di pertandingan kali ini, walaupun prediksi gue Arsenal akan kalah melawan Manchester City. Ya gue harap bisa menonton pertandingan yang seru. At least Arsenal ngelawan ya. Oke, kita selesai di IPL, kita lanjut ke La Liga. Oke, besok Sabtu malam ada Real Madrid bermain jam 10. Real Madrid menghadapi Osasuna. Ya, secara hitung-hitungan, secara di atas kertas, Madrid kemungkinan besar akan memenangkan pertandingan ini, walaupun Madrid ini mengalami krisis di lini belakang, krisis center back. Hampir semua center backnya Madrid ini cedera. Hampir semua, sehingga kemungkinan besar yang fit cuma Rudiger ya. Kemungkinan besar dari beberapa sumber yang gue baca, Ancelotti akan mencoba memainkan Ferland Mendy atau Tchouaméni di bek tengah diduetkan dengan Rudiger, sehingga kemungkinan besar di bek kiri akan dimainkan Camavinga atau siapa namanya, atau Fran Garcia kemungkinan. Sementara di lini tengah masih tetap dengan Valverde, Toni Kroos, dan Jude Bellingham, dan di depan ada Rodrigo dan Vini. Gue cukup terhibur ya menonton Madrid saat melawan Napoli, menang 2-3 di kandangnya Napoli di Liga Champions di tengah pekan kemarin. Ini pertama kalinya, mungkin salah satu permainan terbaik Madrid musim ini. Walaupun harus kebobolan 2 gol, tapi ya Madrid cetak 3 gol. Golnya bagus-bagus. Tapi ya, kita tidak bisa menilai sebuah tim hanya dari gol dan gol. Tapi kita harus melihat secara permainan. Dan gue happy dengan permainan Madrid saat melawan Napoli. Gue harap Ancelotti bisa mempertahankan permainan ini. Seperti gue bilang di video terakhir, formasi 4-4-2-nya Ancelotti ini tidak bisa memaksimalkan potensinya Vinicius dan Rodrigo. Kita bisa lihat di beberapa match terakhir, kecuali pas lawan Napoli ya. Ya, Vinicius dan Rodrigo ini dua pemain yang cepat, dan kemampuan mereka itu ya memanfaatkan space yang ditinggal di belakang garis pertahanan lawan, seperti itu. Dan gue lihat di pertandingan pas lawan Napoli ini, Ancelotti sedikit merubah strateginya. Jadi Vinicius dan Rodrigo ini dibiarkan bermain sedikit melebar, seperti itu. Gue melihatnya seperti itu, sehingga kalian bisa lihat di golnya Vinicius. Vinicius itu bermain dari sayap sebetulnya saat menyerang. Sementara saat menyerang itu Bellingham agak didorong ke depan menjadi false nine, sehingga formasi Madrid ini saat menyerang gue melihat formasinya menjadi 4-3-3 dengan mendorong Bellingham sedikit di posisi false nine, begitu kasarnya. Jadi gue melihatnya formasi 4-4-2 ini hanya di atas kertas, tapi itu tergantung bagaimana Ancelotti dan para pemainnya mengimplementasikan taktik itu di atas lapangan. Dan gue melihatnya ini berjalan sangat bagus ketika match lawan Napoli. Cukup banyak kombinasi serangan yang terjadi antara Vinicius, Rodrigo, Bellingham, dan siapa namanya,
Valverde, Toni Kroos kadang-kadang masuk. Gue sangat enjoy menontonnya. Itu ya salah satu match terbaik Real Madrid musim ini. Dan di La Liga melawan Osasuna, apalagi mainnya di Bernabeu, gue harap Madrid ini bisa memenangkan pertandingan kali ini. Dan pada hari Minggunya ada Barcelona. Ya, Barcelona melawan Granada. Ya, praktis di atas kertas Barcelona seharusnya Barcelona ini bisa memenangkan pertandingan, tapi gue agak ragu dengan Barcelonanya sapi ini. Bukan berarti gue karena fans Madrid ya. Gue kalau nonton bola itu gue ingin menonton permainan yang menghibur, permainan yang atraktif, permainan sepak bola menyerang. Tapi gue melihatnya Barcelona ini di bawahnya sapi ini kehilangan kehilangan identitasnya Barca. Barca itu terkenal dengan sepak bola menyerang tiki taka, tapi ya bisa kita lihat Barcelona di bawahnya sapi ini. Oke, mereka menang, tetapi dari segi permainan bisa kita lihat di match terakhir di Liga Champions Barcelona ya hancur-hancuran. Gue melihatnya 2 kali main lawan Sevilla menang 1-0 dan terakhir melawan Porto juga menang 1-0. Itu pun juga dari lawan Sevilla golnya berkat gol bunuh dirinya Ramos, salah antisipasi umpan sundulannya Benjamin Yamal. Barcelona ini gimana ya, cukup sulit mainnya. Kalau menurut gue Barcelona ini kisnya hampir sama dengan Arsenal. Mainnya itu terlalu terlalu stylish. Seperti yang kita tahu, sepak bola modern itu sekarang tidak bisa kita bermain stylish seperti itu. Harus sedikit direct, melakukan direct ke gawang lawan, melakukan shooting dan lain-lain. Ya gue gak melihat Barcelona ini memainkan sepak bola yang seperti itu. Ya umpan depan, belakang, kiri, kanan, ya itu aja. Tidak ada progres, tidak ada. Pemain-pemain Barcelona ini kelihatan sangat kebingungan ketika memasuki sepertiga pertahanan lawan. Ya gue harap sapi ini bisa koreksi dan bisa mengembalikan identitasnya Barcelona. Gue ingin melihat tim-tim Liga Spanyol seperti Barcelona dan Real Madrid ini unjuk gigi kembali di Liga Champions seperti di eranya Pep dan Mourinho ya, atau Ancelotti, Enrique beberapa tahun lalu. Tapi gue rasa Barcelona bisa memenangkan pertandingan lawan Granada ini. Dari Serie A ya gak ada match yang seru di Serie A di minggu ini. Ya Inter lawan Bologna, gue rasa Inter bisa memenangkan pertandingan. Inter cukup konsisten di Liga musim ini. Juventus Torino ya juga seperti itu, tapi Torino ini kadang-kadang menyulitkan Juventus ya, karena ini bertajuk derby. Ada semangat ekstra dari Torino. Dan ada match yang lain. Milan lawan apa ya minggu ini di Serie A? Oh, Milan mainnya hari Minggu. Milan oh enggak, Lazio Atalanta hari Minggu. Ini juga pertandingan cukup seru. Biarpun gue fans Milan, tapi gue lebih enjoy nonton Atalanta. Atalanta ini gila, mainnya ugal-ugalan, gue sangat enjoy. Dan ada Cagliari yang menghadapi Roma. Roma setelah dibantai minggu lalu kalah 4-1, dan Napoli lawan Fiorentina. Ya praktis di atas kertas ini tim-tim besar menang semua ya. Kemungkinan menang kalau tidak ada kejutan yang aneh-aneh. Oke, gue rasa itu dulu semuanya
Mungkin besok gue akan bikin review pertandingannya di beberapa match-match yang seru. Oke, thank you for watching. See you.